Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan Masjid Al-Mabrur IPHI, ingkang mugi-mugi tansah diporahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, boten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah ningkataken raos syukur kita wonten ngrasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pilih alhamdulillah ing dinten menika terang nggih Bapak Ibu nggih. Pun pinten dinten niki terangipun? Nggih. Kalih dinten niki. Alhamdulillah, terang kita nggih bersyukur, jawah nggih bersyukur. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mboten keras kita punika sampun di ujung akhir tahun. Minggu depan niku sampun tahun depan ya, tahun depan itu tinggal beberapa hari malih. Nedahaken pilih umur kita secara angka menika bertambah 55 jadi 56. Oke, bertambah. Tapi secara hakikatnya adalah umur kita itu berkurang. Jatah hidup kita di dunia semakin berkurang. Mau tidak mau, dunia yang selalu dikejar itu akan semakin menjauh. Itu sifat karakter dunia Bapak Ibu. Setiap dikejar itu malah ngadoh. Beda dengan akhirat. Akhirat itu setiap kali dihindari, dijauhi malah mendekat. Meskipun seseorang itu rajin berolahraga, rajin makan bergizi, selalu ngecek kesehatan, itu usaha untuk hidup sehat, berumur panjang, tapi hakikatnya jatah umur itu pasti berkurang. Mau nggak mau semakin berkurang. Sehingga penting sangat anggenipun muhasabah. Introspeksi niku mboten kedah nenggo akhir tahun mawon. Setiap saat menawi kita ngraosaken malas anggenipun apa? Beribadah, kok aras-arasen ngaji, ngrawi pengaosan, malas thalabul ilmi, kita muhasabah. Sangune yo jek sithik ning kok tesih napa males anggenipun ibadah. Mboten enten tiyang niku kok merasa pahalanya sudah banyak.
Sanguku wis akeh turah-turah. Nek merasa sangunipun pun cekap pun turah-turah nggih, enggal-enggal mawon. Enggal-enggal mawon nggih. Enggal-enggal napa, Pak? Enggal-enggal ngraosaken nikmat kubur. Nggih. Jadi enggak ada yang merasa bekalnya itu sudah cukup. Ning terkadang manusia niku sebaliknya. Bekal untuk hidup di dunia, bekal untuk hidup di dunia yang rata-rata 60 sampai 70 tahun, itu ada yang bekalnya niku napa, Pak? Turah-turah. Bahkan sampai untuk anak cucu 7 turunan itu turah-turah, triliunan. Sakniki kan napa, Pak? Gadai uang miliaran, triliunan itu gampil nggih? Gampil mboten? Gampil. Tinggal napa? Tinggal nyetak dhewe. Lagi tinggal nyetak dhewe. Nah, kadang kita juga nggak habis pikir, kenapa perpustakaan Universitas Islam Negeri kok bisa jadi napa? Pabrik napa, Pak? Gawe damel uang palsu. Padahal ingkang damel uang palsu niku sejak tahun pinten? 2010. Sudah 14 tahun mboten konangan. Ajaib nggih. Terus mahasiswa-mahasiswi yang datang ke perpustakaan itu ya biasa saja, seolah-olah nggak ada percetakan apa? Uang palsu. Canggihnya niku napa? Mesin cetaknya langsung didatangkan dari Cina. Harganya pinten, Pak? 600 juta nggih. Tintanya dari Cina. Nggih. Bahkan nek disorot lampu niku nggih. Nggih, seperti uang asli. Tidak terdeteksi. Cobi artane Bapak Ibu dicek aja-aja nek sing palsu nggih. Ngoten nggih. Makassar dugi Sukoharjo nggih. Pripun, Pak? Mesin yang beratnya 2 ton 3 ton itu pripun? Sik ngangkat pripun niku? Ngagem napa? Ngagem papan niku nggih. Nah sekarang Bapak Ibu kita dihadapkan sesuatu yang penuh dengan kepalsuan. Nyuwun sewu kadang napa ada yang kampanye kadang nek namanya kampanye kan banyak berjanji nggih. Tapi terkadang sebagian oknum yang kampanye niku napa? Janjinya janji palsu. Nggih. Enten mboten, Pak? Mobil palsu. Enten mboten nggih. Mobil palsu. Janji palsu. Janji palsu. Kadang nggih nek ajeng Pilpres nika mulai rame napa? Rame masalah ijazah palsu nggih. Ijazah palsu nggih rame nggih. Napa malih Pak sing palsu napa? Kok serba palsu? Apalagi yang baru santer-santer niku uang palsu. Nggih. Nah menika Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
ingkang kita mangertosi dos pundi kahanan nggih akhir-akhir punika ning kita nggih optimis mendoakan yang terbaik untuk bangsa kita ketika terutama dari penguasa, dari pemerintah ada niatan untuk memberantas korupsi. Bagaimana korupsi diberantas. Radi berat nih wong korupsi niku dari atas sampai bawah kali basanipun nggih sudah merata. Butuh napa Pak Bu? Butuh keberanian. Butuh keberanian sehingga nggih doa kita untuk pemerintah nggih semoga diberikan taufik oleh Allah membawa Indonesia niku semakin maju. Wingi demo pajak napa Pak? PPN pinten persen? 12%. Nggih. Saat ini serba pajak dinaikkan gila. Dengan ada wacana infrastruktur mulai dikurangi. IKN di stop mboten Pak? Lah pripun napa hutangnya semakin banyak tapi cuma infrastruktur terus, padahal di sana ada yang barangkali ada yang jauh lebih penting. Karena sebagian negara memang ada negara yang gagal, negara bangkrut gara-gara hutang. Karena jebakan utang itu sangat nyata. Sehingga kita sami berkaitan masalah ekonomi Bapak Ibu niku kalau ekonomi Islam niku wonten kaitanipun kalian ilmu waris. Ingkang kala wingi sampun kita bahas mukadimah utawi pendahuluanipun. Yang mana ilmu waris ternyata dinamakan ilmul mafqud. Ilmu yang pertama kali diangkat, ilmu yang pertama kali hilang. Ilmu yang banyak kaum muslimin kurang memperhatikannya. Dan kemarin sudah kita bahas nih beberapa keutamaan apa? Ilmu waris. Bahkan yang belajar waris saja ketika kuliah banyak yang remedi. Nilainya di bawah 5 akhirnya ngulangi. Karena memang butuh pendalaman, matematikanya juga wonten, sehingga termasuk ilmu yang susah dan ilmu yang pertama kali diangkat. Ananging menika termasuk ilmu yang penting. Kita lajengaken Bapak Ibu pembahasanipun nggih berkaitan kalian ilmu waris punika. Saksampunipun kita mangertosi ilmu faraid utawi ilmu waris menika termasuk ilmu yang mulia, ilmu yang tinggi kedudukannya. Kalau kita belajar itu ya pahalanya besar. Bahkan ilmu waris nih Pak, sing bagi warisan niku sampai Allah sendiri yang menentukan bagiannya. Diterangkan jatah harta warisan tersebut secara rinci untuk setiap ahli waris. Ayat Al-Quran betapa rinci anggenipun apa? Anggenipun menjelaskan bagian-bagian harta waris. Napa malih menawi manusia itu sudah istilahipun cinta buta terhadap harta, terkadang harta warisan kalau seseorang belum paham ilmu agama, terkadang gara-gara warisan
itu sampai napa Bapak Ibu, sampai berselisih, bertengkar dengan sesama saudara kandung. Nah, menikah Bapak Ibu terus ilmu waris niku kan setengah ilmu. Kenapa dinamakan setengah ilmu? Karena manusia itu berada dalam dua keadaan, keadaan hidup dan keadaan mati. Nah, keadaan mati inilah ya yang berjalan ilmu waris. Bagaimana setelah manusia meninggal itu, bagaimana pembagian harta warisnya menurut syariat. Pada zaman jahiliyah dulu Bapak Ibu, zaman jahiliyah dulu itu ternyata orang-orang jahiliyah itu mereka hanya membagikan harta waris untuk orang-orang dewasa saja. Yang masih anak-anak tidak diberi apa? Harta waris. Riyen jahiliyah. Setelah datangnya Islam, namanya semua anak itu meskipun anak baru lahir niku dapat jatah apa? Warisan. Bahkan apa Bapak Ibu, Arab jahiliyah dulu ketika membagi warisan itu yang dikasih hanya anak laki-laki. Anak perempuan dulu nggak dikasih ketika di zaman jahiliyah. Datang Islam, yang namanya anak perempuan ya ada jatah warisannya. Dulu zaman jahiliyah betapa wanita itu tidak dimuliakan. Setelah datangnya Islam, wanita sangat dimuliakan. Tapi juga dulu Pak jahiliyah, zaman sekarang sebaliknya. Ada gerakan-gerakan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan emansipasi, yang mengatasnamakan kesetaraan gender, yang mengatasnamakan laki-laki dan wanita itu ya haknya harus sama. Dengan lantang mengatakan warisan itu harus sama bagiannya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Padahal ayatnya sudah jelas. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, ilmu faraid adalah ilmu yang diketahui dengannya siapa yang berhak mendapatkan warisan dan siapa yang tidak berhak. Niki penting. Biar seseorang itu tidak salah. Si A itu janjane mboten angsal warisan kok dikei. Atau apa? Si A sebenarnya dapat harta waris kok tidak dikasih. Ini ilmu faraid, ilmu waris, ilmu yang diketahui dengannya siapa yang berhak dapat harta waris dan siapa yang tidak berhak. Dan jika berhak dapat harta waris, berapa ukurannya untuk setiap ahli waris. Niku inti pembahasanipun ilmu waris makaten nggih, siapa yang berhak dapat, siapa yang tidak berhak.
Kalau berhak dapat bagiannya berapa? Dan pembahasannya adalah yang dibahas ya seluruh harta peninggalan si mayit. Seluruh yang ditinggalkan oleh si mayit, baik harta yang bergerak atau yang tidak bergerak. Dan kesimpulan dari ilmu waris adalah menyampaikan, menyalurkan seluruh hak kepada mereka yang berhak menerima harta waris tersebut. Jadi nggih, belajar ilmu waris niku kesimpulannya nggih napa? Bisa menyampaikan, menyalurkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan jatah bagian masing-masing. Faridatan minallah, yang menika napa? Adalah jatah bagian tertentu yang syariat sudah napa? Menentukannya. Mulai dari setengah, sepertiga, seperempat, napa seperenam, seperdelapan, niku sudah rinci. Dipun apa? Dipun jelasaken. Rukun waris. Nah niki ternyata ilmu waris niku enten rukunipun. Rukunipun wonten 3. Yang pertama adalah al-muwarris. Waris itu berarti ada si mayit. Dan yang kedua adalah al-waris, berarti apa? Ahli waris yang masih hidup. Berarti yang berhak dapat apa? Warisan. Sedangkan yang ketiga al-haqqul maurus, harta yang ditinggalkan. Berarti kan ada 3 nggih, ada yang si mayit yang mewariskan, dan ada yang diwarisi siapa, dan ada hartanya, harta peninggalan. Asbabul irs, penyebab dapat warisan niku wonten 3. Penyebab dapat warisan itu ada 3. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah nasab atau keturunan. Nasab keturunan, baik kerabat dari arah atas. Nasab itu kan ada yang ke atas, yang ke bawah, dan nyamping. Keturunan ini nasab. Nasab itu ada yang ke atas. Kalau ke atas itu berarti ya bapak, kakek, ibu, nenek niku ke atas. Sedangkan yang ke bawah berarti apa? Anak, cucu. Ada yang menyamping. Saudara laki-laki, saudara perempuan niku menyamping. Kalau dalam ilmu waris artinya ubuwah, bunuwah, dan ukhuwah. Jadi ada 3 arah dalam nasab, arah ke atas, arah ke bawah, dan apa? Menyamping. Biasanya pun nek menyamping niku, arah nyamping ini terhalang, nggak dapat harta waris karena ada arah yang ke bawah. Nah, terutama ada anak laki-laki. Kalau sudah ada anak laki-laki, saudara laki-laki dan saudara perempuan ini terhalang Bapak Ibu, nggak dapat. Kalau sudah ada anak laki, beda kalau anak perempuan. Nah, nanti rinciannya pun ya kata ternyata. Jadi faktor nasab lah yang menjadikan apa seseorang itu dapat harta waris. Nasab baik ke atas, bawah, atau menyamping. Yang kedua,
musaharah. Sebab dapat harta waris disebabkan karena nikah. Pernikahan dengan akad yang benar. Bahkan hanya dengan akad nikah, maka apa Pak Bu? Nikah. Maksudnya pun apa? Suami dapat harta waris dari istri yang meninggal, sebaliknya istri juga dapat warisan dari suami yang meninggal. Ini sebab dapat warisan karena apa? Pernikahan. Lah terus kalau nikah kan ada mertua dan angsal mboten? Mertua tidak dapat. Mantu dapat betul Pak? Mantu nggih mboten angsal. Mertua nggak dapat, mantu nggih tidak dapat. Nah niki dados sebab napa? Penyebab harta waris, dapat harta waris menika pernikahan. Suami istri, suami dapat dari istri, istri dapat dari suami. Yang ketiga adalah al-wala atau perwalian. Perwalian itu apa Pak? Asobah yang disebabkan kebaikan seseorang terhadap budaknya. Maksudnya pun apa? Yang memerdekakan budak. Jadi majikan yang memerdekakan budaknya, kalau budak tersebut meninggal dan tidak ada ahli waris yang lain, maka tuannya yang memerdekakan tadi dapat dapat warisan dari budak yang dimerdekakan tersebut. Al-wala'u liman a'taq. Jadi perwalian atau wala itu adalah diberikan untuk yang memerdekakan budak. Niki. Tapi niki nek bener-bener pun boten wonten ahli waris sanesipun. Dan umumnya sekarang sebab dapat harta waris itu karena faktor nasab keturunan dan karena sebab pernikahan suami istri. Niki ada sebab napa? Sebab dapat harta warisan. Ada sebab dapat harta waris dan ada juga napa Pak Bu? Penghalang. Penghalang napa? Penghalang dapat warisan yang diistilahkan mawani'ul irs. Penghalang napa? Seseorang itu dapat warisan. Contohnya pun apa Pak? Contohnya pun inggih menika al-qatlu. Apa? Nggih. Membunuh. Al-qatlu. Jadi kalau ada anak membunuh orang tua, maka anak tidak berhak, tidak bisa mendapatkan harta waris dari orang tua yang ia bunuh. Enten mboten Pak? Enten mboten anak niku membunuh orang tua gendang oleh warisan? Ada nggih? Nggih. Anak membunuh orang tua padahal orang tuanya sudah sakit nggih, sakit parah kok nggak mati-mati. Pengen warisan akhirnya apa? Akhirnya diracun. Akhirnya apa Pak? Dokter disuruh dok, wis dicabut kabeh dok, dicabut alat-alate biar apa? Biar orang tuanya meninggal.
Kalau kemarin kan ada berita viral apa Pak? Seorang anak yang bunuh ayah dan neneknya. Teng di Jakarta pun di selatan ya. Padahal masih SMA. Tapi napa? Tega napa Pak Bu? Tega membunuh ayah dan neneknya. Lah ibunya mana ibu kandungnya? Ibu kandungnya niku nggih mengalami luka berat karena tikaman tadi ditikam mau nggih. Ternyata nggih mau membunuh orang tuanya dan neneknya. Kalau kita lihat survei Bapak Ibu bagaimana kasus anak bunuh orang tua itu biasanya kan seharusnya jarang nggih. Tapi kalau kita lihat sejumlah riset dan penelitian, kasusnya biasanya apa Pak? Ya ODGJ tawi napa? Nggih, stres, anak stres. Tapi kalau secara dunia internasional itu nggih sekitar 2-4% dari kasus pembunuhan itu adalah pembunuhan anak kepada orang tuanya. Kenapa Pak? Kok tega membunuh niku padahal usianya masih 14 tahun nih? Kenapa? Stres? Tertekan? Salah obat. Nggih. Kok bisa nih? Padahal nih, keluarganya sendiri. Napa malih wingi kang baru-baru viral nggih mau. Ada seorang tetangga yang tega membunuh tetangga depan rumahnya sendiri. 3 anak kecil-kecil dibunuh Pak, sama tetangga depan rumahnya. Kalau ditanya alasannya kenapa kok tega membunuh anak-anak kecil masih 2 tahun, masih balita, ditusuk-tusuk sampai ususnya keluar. Kata dia adalah anak-anak kecil tersebut katanya itu sering mengejek. Ngejeknya apa? Gimana Bu? Ada orang gila nih. Terus dia kesel kenapa orang tuanya enggak ngelarang katanya. Ini versi menurut tersangka. Kalau kita masa anak kecil diladeni nggih. Wah, anak kecil kan namanya anak kecil. Ketika anak kecil mengejek atau nggih nggodha, namanya anak kecil. Nggih. Akhirnya dikejar Pak, ditusuk-tusuk sampai ususnya keluar. Yang 2 langsung meninggal, yang 1 kritis di ICU nggih. Masih balita. Ini Bapak Ibu kalau seseorang itu jauh dari agama. Kadang kalau jauh dari agama, biasa terkadang bertindak sesuatu yang nekat. Ini Bapak Ibu terus di antara penghalang seseorang dapat warisan itu adalah membunuh orang tua atau membunuh muwaris. Muwaris itu yang akan dia yang akan mendapatkan warisan darinya. Sehingga yang membunuh tidak dapat warisan. Karena Man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa pengen mendapatkan sesuatu yang sebelum waktunya, tergesa-gesa pengen mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka akan dihukum dengan terhalang dari mendapatkannya. Seperti orang nggak sabar pengen dapat harta warisan,
Akhirnya apa Pak? Menempuh jalan pintas, membunuh orang tuanya biar segera dapat warisan sawah, kemudian pengen beli napa? Beli mobil apa beli rumah yang tergesa-gesa sebelum waktunya justru akan dihukum dengan kebalikannya, tidak dapat harta waris sama sekali. Nah niki sebagaimana apa Pak Bu, orang yang tergesa-gesa pengen dan apa Pak minum khamr di dunia, penasaran kalian apa ciu khamr, ora sabar pengen apa mboten sabar nunggu khamr teng surga nggih, ada sungai khamr. Nah, dia tergesa-gesa, maka apa Pak Bu, maka balasannya adalah dia nggak akan minum khamr di surga karena apa tergesa-gesa. Sebagaimana orang yang tergesa-gesa pengen apa kalau nunggu bidadari kan apa Pak Bu, suwe nggih. Orang yang tergesa-gesa akhirnya naudzubillah berzina, maka nggih wow balasanipun apa terhalang dari mendapatkan apa Pak Bu bidadari di surga. Itu karena ketergesa-gesaan, akhirnya apa tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Man istajala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Atau seseorang yang apa? Seseorang yang punya niat tidak baik. Ada seorang suami yang mungkin benci dengan istrinya. Kemudian apa Pak? Ya mungkin nggak suka dengan istrinya. Ketika dia sedang sakit parah, menjelang sakaratul maut, dia tiba-tiba menceraikan istrinya Pak, dengan mengatakan saya ceraikan kamu wahai istriku. Tujuannya adalah agar ketika meninggal nggak dapat apa? Tata warisan. Para ulama menjelaskan cerai yang seperti ini nggak sah karena dia menceraikan berniat apa? Untuk memadoroti apa? Memadoroti istrinya tadi. Ya, kalau niat cerai kenapa nggak dari awal-awal, tapi kok menjelang dia meninggal baru apa? Diceraikan. Ya, ini berarti ada indikasi yang tidak baik. Maka para ulama menjelaskan istrinya tersebut tetap dapat warisan. Ketika apa? Ada orang yang sakit parah mau meninggal, terus tiba-tiba kok menceraikan apa? Istrinya. Yang berikutnya, penghalang dapat warisan apa Pak Bu? Yang berikutnya adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Seorang muslim tidak mewarisi orang non-muslim. Demikian pula yang non-muslim tidak mewarisi yang muslim. Hadisnya jelas, muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. La yarisul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir pun tidak mewarisi orang muslim. Muttafaqun alaih. Jadi kalau anak dan orang tua beda agama, itu secara syariat Islam tidak dapat apa? Warisan. Hadisnya jelas, muttafaqun alaih. Seorang istri sekarang ini, seorang istri yang diceraikan
diceraikan tapi dengan talak rojai, talak rujuk. Talak rujuk niku napa, Pak? Talak yang masih bisa dirujuk, masih bisa balik malih. Contohipun apa, Pak? Talak pertama, talak kedua kan masih bisa napa? Masih bila rujuk, masih bisa kembali lagi. Tapi kalau talak bain, talak yang keberapa? Yang ketiga sudah nggak bisa rujuk lagi. Tidak bisa napa rujuk lagi. Nih. Kalau ada suami yang saking napa, Pak? Keselnya, saking marahnya, terus dia mengatakan, wahai istriku, kamu saya cerai 3 talak sekaligus. Wah, pripun, Pak? Niki dianggap pinten niki? Dianggap 1 napa nggih 3? 1 nggih. Dianggap napa? Dianggap 1. Kamu saya ceraikan 1000 kali. Wah, saking napa marahipun nih 1000 kali tetap jatuhnya 1. Masalahnya kan ngeten, Pak. Miturut undang-undang niku kan kalau di kompilasi hukum Islam nggih, cerai itu tidak sah selama napa? Jadi syarat sahnya jatuh talak itu adalah ketika talaknya tersebut diucapkan di depan hakim, di pengadilan. Itu baru jatuh talak. Padahal kalau menurut dalil meskipun tidak napa di depan, tidak diucapkan di pengadilan, yang namanya ucapan cerai talak itu sah meskipun tidak di depan apa pengadilan. Makanya ya suami harus hati-hati. Kalau marah ya jangan bicarakan masalah cerai nek marah nggih. Nah, cara bicarakan yang lain. Kalau marah itu diem saja. Tapi kalau istri sekarang ada istri suamiku kamu saya cerai 100 kali, tidak sah. Istri itu nggak berhak menceraikan apa? Suami. Yang cerai itu kan di tangan suami. Jadi kalau istrinya saya menceraikan kamu hai suamiku 3 talak sekaligus, nggak ngaruh nopo-nopo. Nggak ngaruh nopo-nopo. Istri niku bisanya khuluk, Bapak Ibu. Khuluk niku gugatan cerai. Jadi mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Tapi masalahnya khuluk ini jadi permintaan cerai dari pihak istri ini kan, kalau yang minta istri konsekuensinya harus mengembalikan apa? Mahar. Mahar. Kalau yang apa? Khuluk, cerai khuluk, harus mengembalikan mahar. Maka ada suami niku napa, Pak? Yang memberikan mahar untuk istrinya niku napa? Dalam jumlah yang besar. Emas pinten? 1 kilo. Emas 1 kilo. Dan uang 500 juta. Nah, akhirnya apa? Istri mau gugat cerai, mau minta khuluk, permintaan cerai, akhirnya nggak mampu memberikan apa? Mahar. Jadi ya memang seperti itu Bapak Ibu nih. Jadi kalau mampu sebaiknya banyak. Maksudnya apa? Untuk memuliakan wanita. Kalau mampu ratusan juta nggih monggo, mampunya ratusan gram nggih monggo, bagus. Monggo Bapak. Yang disampaikan mahar itu berarti itu yang diserahkan akad nikah itu bukan seserahan. Nggih, mahar itu adalah yang diucapkan ketika akad nikah. Nggih, bukan seserahan. Kalau seserahan itu kan membantu walimahan. Nggih. Jadi yang
yang ketika diucapkan ya, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar sekian-sekian, dan itu namanya mahar. As-sodaq utawi mahar. Beda dengan seserahan ya. Nek seserahan nggak bisa balik, nggak bisa balik. Rasulullah niku beliau juga memberikan mahar niku masya Allah. Tapi kalau ketika Rasulullah, nikah yang paling barokah itu adalah mahar yang paling mudah. Mudah itu tidak mesti murah. Mudah bagi pihak calon pengantin laki-laki, tidak mempersulit, tidak memberatkan. Tapi istri berhak menentukan mahar itu, yang berhak menentukan mahar adalah istri, calon istri. Sehingga ketika mau nikah, calon suami mengatakan, minta tanya maharnya apa, gitu. Maharnya apa? Riyen pripun Bu? Ibu-ibu riyen pas nikah tesih kemutan mboten? Oh, supaya nih maharipun pripun? Tapi enten sih, masya Allah, wanita solehah niku nggih, ada yang ketika ditanya, Mbak, maharin nopo? Terserah mawon, yang penting tidak memberatkan. Kenapa? Seperangat alat sholat Wah. Seperangkat alat sholat dibayar tunai, dibayar ngutang Nih wingi enten saya viral Pak Bu. Mahar dengan saya nikahkan putri saya dengan mahar sendal jepit. Ini sendal jepit. Nah, ini kebangetan ya, nih pengen viral nih, pengen viral masuk mahar sendal jepit. Kalau zaman Nabi memang ada hadisnya, iltamisu walau bi khotamin min hadid. Ada seorang sahabat yang mau menikah nggak punya apa-apa Pak. Akhirnya Nabi menganjurkan untuk mencari meskipun hanya cincin apa? Besi, meskipun gembreng. Ya kalau bahasa kita kan meskipun apa? Cincin gembreng nih kali dari besi. Itu kalau memang karena nggak mampu. Kembali ke permasalahan ini. Jadi seorang istri yang diceraikan dengan talak raj'i, talak yang masih bisa rujuk, ini masih tetap dapat jatah waris dari suaminya selama masih dalam masa iddah. Masa iddah itu kan masa tunggu nih. Masa tunggu. Masa iddah niku nggih, kalau wanita yang diceraikan niku nggih 3 kali haid. Karena tadi kalau dalam masa iddah niku nggih masih dapat warisan. Kalau napa? Wanita yang hamil masa iddahnya nggih sampai melahirkan. Sehingga enten Pak, enten kasus sahabat riyen nggih, ada yang seandainya ngeten nggih, seandainya hamil sudah 9 bulan terus suaminya meninggal. Setelah suami meninggal 6 hari berserang melahirkan. Boleh enggak Pak? Langsung dinikahi. Kalau waktu masa iddahnya niku napa? Sampai melahirkan berarti napa? Berarti nggih napa? 6 hari ya boleh, dan itu terjadi di zaman sahabat. 6 hari itu meninggal. Sebaliknya baru hamil 1 bulan suami napa? Meninggal. Maka kalau pengen nikah berarti harus nunggu berapa?
8 bulan lagi. Beda kalau wanita normal, wanita yang dalam keadaan nggak hamil, maka masa iddahnya pinten? 4 bulan 10 hari, arba'ata asyurin wa asyra. 4 bulan 10 hari. Oke. Tapi kalau 4 bulan 10 hari ini kalah dengan apa, Pak? 6 hari sudah sudah lahiran. Iku nggih, dadi enten batasanipun ki Mbak. Babakan masalah apa? Iddah. Monggo Bapak. Nggih. Di masyarakat kita itu umumnya itu tadi itu rumah angkot itu termasuk hartawan atau bukan? Nggih. Pertanyaan bagus Bapak nggih, berkaitan kalian apa? Harta amplop niku nggih. Ketika ada apa? Ya, ketika ada yang meninggal, apakah itu termasuk harta waris atau tidak? Nah, sekarang di sini yang perlu kita pahami adalah pemberian tersebut itu secara urufnya masyarakat umumnya itu ditujukan kepada siapa? Kalau secara logika, nih, secara logika mungkin nggak Pak itu diniatkan untuk yang sudah apa meninggal, dikasih untuk orang yang sudah apa meninggal. Di sini lebih cenderung kalau uang pemberian itu adalah untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk meringankan beban. Sebagaimana sabda Nabi, isna'u ta'aman li ahli Ja'far. Nah, petunjuk Nabi niku kalau ada tetangga yang meninggal kita buatkan makan, Pak. Kita kirim makan. Nggih, kita kirim makanan. Nah, uang amplop ini ya seperti ini apa? Fungsinya. Untuk meringankan ya istilahnya beban keluarga yang ditinggal. Jadi itu tidak termasuk napa harta warisan atau harta si mayit. Ngoten nggih? Ya, Allahu taala a'lam. Niku tidak termasuk harta waris nggih. Monggo Bapak. Tapi tidak diterangkan yang bisa mewarisi itu adalah karena masalah. Nggih. Karena pernikahan. Nggih. Bagaimana kalau ahli waris itu anak-anak? Nggih. Itu mendapat warisan atau tidak? Menurut kalian? Nggih. Nggih. Dahulu Bapak Ibu di Arab Jahiliyah itu anak angkat itu disandarkan kepada apa? Orang tua angkat tersebut. Dulu di Arab Jahiliyah itu berarti ketika contohnya Pak Pomo gitu nggih, Pak Pomo contohipun Pak Pomo niku mengangkat anak namanya Zaid, maka disandarkan kepada bapaknya. Maksudnya nanti manggilnya Zaid bin Pomo. Padahal Zaid ini ayahnya aslinya namanya Tono. Ya, seharusnya apa? Dalam hal ini tetap namanya Zaid bin Tono, bukan Pomo. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dalam Al-Qur'an kan Nabi pernah mengangkat seorang anak, ya, yaitu Zaid bin Muhammad, awalnya Zaid bin Muhammad, tapi nggak boleh, tetap dinisbahkan kepada ayahnya, berarti Zaid bin Harisah. Ngerti?
Jadi Islam ini datang untuk memperbaiki apa yang terjadi di bangsa Arab sebelum datangnya diutusnya Nabi. Dulu kebiasaan orang Arab itu kalau mengangkat anak itu ya disandarkan, dinisbahkan kepada ayah angkat. Berarti Zaid bin Muhammad gak boleh. Bolehnya tetap ya orang tuanya asli, Zaid bin Harisah. Terus dulu Bapak, orang Arab zaman dulu itu anak angkat dapat warisan. Orang Arab zaman dulu nih disandarkan anak angkat itu disandarkan kepada orang tuanya, namanya nih Zaid bin siapa orang tua angkatnya. Terus orang Arab dulu juga anak angkat dapat warisan. Kemudian datang Islam, Islam meluruskan, syariat Islam menyatakan bahwasanya anak angkat tidak dapat warisan. Tapi kalau orang tua pengen anak angkat itu dapat warisan, bisa berwasiat. Boleh berwasiat. Nah ini boleh, karena boleh berwasiat untuk anak angkat. Kenapa? Karena anak angkat bukan ahli waris. Contohnya apa? Ini anak angkat saya berwasiat nanti kalau saya nggak ada tolong dikasih sekian. Itu ada cara yang lain untuk mendapatkannya, itu apa? Wasiat. Tapi kalau ahli waris nggak boleh berwasiat. Ya sesuai dengan bagian masing-masing. Jatahnya berapa? Wasiat itu untuk selain ahli waris. Itu nggih Bapak. Jadi anak angkat dalam Al-Qur'an, dalam hadis tidak disebutkan, nggak dapat apa? Nggak dapat jatah warisan. Tapi kalau orang tua angkat pengen dapat anak angkatnya bisa dengan wasiat. Terutama anak angkat tersebut apa? Anak angkatnya niku sangat disayangi nggih. Tapi maksimal wasiat pinten? Sepertiga. Ya, maksimalipun pinten? Sepertiga. Nah niku nggih. Jadi anak angkat, bapak angkat, ibu angkat nggih tidak dapat. Tapi bisa napa? Nggih, bisa dengan wasiat. Nggih, monggo Bapak. Apakah anak angkat itu tidak bisa sebagai waris masuk? Anak angkat. Nggih. Anak angkat tidak bisa jadi asobah karena tidak masuk ya. Asobah itu kan dari kakek, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, anak paman, terus paling terakhir niku apa? Tuan yang membudak, yang membebaskan budak atau al-mu'tik. Jadi asobah itu kan harus laki-laki Pak. Asobah itu harus laki-laki. Perempuan tidak bisa jadi asobah. Asobah niku apa? Asobah niku nek pun diporo niki sepertelu seperpapat kok enten sisa. Nah niki asobah. Enten sisa niki asobah itu untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan nggak dapat asobah. Dan dalam syariat tidak disebutkan kalau asobah itu untuk anak angkat, tidak. Tapi asobah tetap ke ahli waris, ngeten nggih, tetap ke ahli waris yang laki-laki. Masalahnya ketika nggak ada asobah, jadi ada kondisi ahli waris itu nggak ada asobah, perempuan semua. Nah, ini sisanya kemana nih Pak? Sisanya kemana? Contohnya cuma punya anak satu perempuan, saudara-saudaranya semuanya nggak ada, ke samping-samping itu nggak ada. Kan anak perempuan satu dapat berapa Pak? Setengah. Setengah. Sebagian ulama ada yang berpendapat ya setengahnya dikasihkan ke anak perempuan. Ulama yang lain berpendapat
yang setengahnya diberikan ke Baitul Muslimin. Baitul Muslimin itu napa? Baitul Mal maksudipun. Baitul Mal. Ya kayak kas negara ngoten nggih. Untuk kepentingan kaum muslimin. Jadi anak angkat tidak termasuk asobah. Nggih mau kalau pengen dapat maka dengan cara wasiat. Ngeten nggih? Wallahu taala a'lam bishawab. Mangkatan Bapak Ibu nggih ingkang saged kita bahas ing kesempatan menika. Insyaallah kita lajengaken wonten kesempatan sanesipun sampai napa penghalang harta warisan. Nggih. Fa nasallahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina fa akhirul kalam wassalam.